Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruda Pratama. Saya dari kelas YV2K dengan NIM 2411063. Di sini saya mendapatkan tugas prawas video pada sesi 1. Saya mendapatkan soal, saya seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan kondisi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengalaman statis dan dinamis dengan ketentuan sebagai berikut. Ether 1 digunakan sebagai jalur untuk terkoneksi dengan modem internet, Ether 2 terkoneksi dengan PCA, config IP address dengan NIM pada 127, dan Ether 3 terkoneksi dengan PCB, config IP address NIM /26 yang diset sebagai DHCP server dengan 405 komputer dengan 4 IP address modem 192.168.1.1 pada 129, dan jika NIM termasuk IP network, maka kiranya ditambah 1 jika broadcast dikurangi 1 dan diwajib diberi komentar pada config di router. NIM sebagai address, dua angka terakhir tidak boleh terpisah. Di sini WiFi juga ikut mati. Oke, yang pertama di kanan saya adalah topologinya, yaitu internet 192.168.1.1 pada 129 sesuai, dan di Ether 1 saya menggunakan 3 dikarenakan masih dalam host range pada grup dan prefix 29 dan pada host range IP server, dan saya menamai router dengan NIM 24.11.063, dan di Ether 2 PCA saya menggunakan 2.41.10.62. Kenapa saya menggunakan 62? Dikarenakan 63 itu adalah broadcast pada 107, dan di Ether 3 PCB sama saya menggunakan 62 itu karena 63 terkena broadcast pada 126, dan di static Ether 2 PCA 2.1.10.1 saya menggunakan 61 dikarenakan masih dalam host range dan 62 tadi telah dipakai, dan ini adalah IP dinamisnya. Oke, kita lanjutkan masuk ke mikrotik. Yang pertama kita pilih MAC address dan kita pilih connect. Setelah itu kita masuk ke sistem identity 24. Kita masuk ke sistem identity untuk merubah nama router tadi 24.11.063. Kita apply, kita masuk ke interface. Ether 1 kita komen, Ether 1 GW kita komen. Ini adalah router. Oke, kita apply, kita oke. Dan Ether 2 itu PCA tadi ya, PCA kita komen. Ini adalah PCA. Saya menggunakan 62 karena 63 terkena broadcast. Oke, kita apply, kita oke. Terus pada Ether 3 itu PCB kita komen. Ini adalah PCA, ini adalah PCB. Saya menggunakan 62 karena 63 terkena broadcast. Nah, kita play dulu, kita oke. Setelah di sesi interface, kita masuk ke sesi penambahan IP address, yaitu sesuai topologi tadi. Saya menggunakan 3 dikarenakan masih dalam host range. Di sini wajib menggunakan prefix dan pada Ether 1 GW. Kita apply. Kemudian kita lakukan penambahan pada PCA 2.41.10.62. Saya menggunakan 62 karena 63 terkena broadcast pada 127 di sini ya. Dan di sini juga kita lakukan penambahan IP address 24.0.0.62 pada /26. Saya menggunakan 62 karena 63 terkena broadcast pada 126 atau prefix 26. Oke, sudah masuk, dan di sini kita langsung ke penambahan root gateway pada server. Kita lakukan penambahan pada kolom gateway 192.168.1.1 dan kita masukin ke DNS sama 192.168.1.1 penambahan IP address ya, IP address server. Dan kita kemudian pada firewall NAT, kita pergi ke NAT ini, lakukan penambahan pada out interface yaitu Ether 1 GW tadi. Nah, Ether 1 GW dengan actionnya masquerade. Oke, kita apply, kita oke. Setelah itu kita lakukan ping ke server, ping 192.168.1.1. Oke, masuk pada host range nya
Oke, suaranya juga masuk. Ping ke google.co.id. Oke, ping ke Google juga ikut masuk. Yang terus kita lanjutkan penambahan IP static. Kita lakukan penambahan IP static. Di situ tidak tahu ya kenapa tiba-tiba sudah terhubung. Kita pergi control panel, network and internet, network and sharing center. Kita lanjut ke Ethernet 4. Kita TCP IPv4. Oh, ternyata sudah terhubung. Kita ulangin. Nah, sudah kembali terputus. Sama dengan LAN-nya juga kita disconnect ya. Di sini kita lakukan penambahan control panel Ethernet. Kita properties tadi. Kita masukin TCP, kita use the following IP address. Kita masukin 2.41.24.2.1.10.61 di sini ya. Saya menggunakan 61 sesuai tadi IP static, dan ini pada stage 27 yaitu 224 255 255 224. Dan di sini kita lakukan penambahan IP MikroTik gateway-nya tadi 10.62, dan DNS-nya ini lakukan penambahan IP server 1. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terhubung pada network 9 dan sudah terhubung kembali. Oke, kita lanjutkan pada penambahan DHCP server di PCB itu sendiri. Yang pertama kita lakukan DHCP server, kemudian kita DHCP setup, dan pada PCB kita di sini next saja. Next, oke. Terus kita kemudian membatasi pada hanya 5 komputer. Kita pergi ke pool dan kita ubah di sini ininya 5. Di sininya 56. Ini 5. Oke. Kita play. Nah, kita lanjutkan penambahan pada IP DH server ke PCB. Kita lakukan pemindahan dulu. Oke.